Baik, karena ini sudah jam 9 lewat ya, dan undangan tersebut jam 9 ya, jadi majelis akan mulai persidangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara kita semua. Hari ini Rabu 20 Mei 2026, Majelis 5B akan melaksanakan lanjutan sidang pemeriksaan atas banding dan gugatan yang diajukan oleh 10 pemohon sebanyak 48 perkara. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, majelis nyatakan sidang ini dibuka dalam terbuka umum. Yang pertama, majelis akan melanjutkan sidang pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh PT Graha Barang Lestari sebanyak 1 berkas. Untuk itu dengan ini sidang dibuka dalam terbuka umum. Dari terbanding sudah dipanggil secara patut namun belum hadir. Ya, kita jangan terus saja dari tergugat ya, sudah dipanggil secara patut namun belum hadir. Dan dari penggugat yang hadir silakan. Izin majelis, kami kuasa hukum Budi Arifin, sebelah kanan saya Sri Sugiati pendamping, sebelah kiri saya pendamping Reza. Untuk yang kuasa hukum Fajar itu sedang sidang di Surabaya. Baik, jadi hari ini kan sidang kita yang ke-5 ya. Kemudian majelis juga sudah menerima di Dropbox ya, di SharePoint itu dokumen dari penggugat ya, pernyataan dari 3 jompo yang lainnya ya, bahwa mereka tidak menerima surat ya kan. Kemudian kalau melihat atau berdasarkan agenda sidang sebelumnya itu memang masih ada satu lagi yang majelis minta dari penggugat ya kan, buku penerimaan surat ya. Itu apakah sudah ada penggugat buku penerimaan surat yang menunjukkan di sana bahwa memang surat yang dikirimkan oleh kantor pajak itu tidak diterima oleh penggugat. Bagaimana penggugat? Ini majelis, kita berupaya untuk mendapatkan buku tamu tahun 2022. Ternyata untuk klien kami tidak membuat buku tamu tersebut, tapi yang ada kita dapatkan itu buku security. Jadi buku catatan security selama menjaga sampai dengan pergantian security. Nah, cuman di sini yang didapatkan untuk tahun 2022-nya kita nggak ada. Yang ada itu tahun 2023 sama contoh tahun 2024. Boleh diberikan. Kenapa tergugat terlambat? Aceh? Kehujanan? Oh, di mana hujan ya? Ya. Nanti lain kali diantisipasi ya. Kalau sidang kita mulai jam 9 ya. Jadi majelis sudah buka sidangnya. Penggugat sudah menyampaikan di persidangan saat ini, penggugat menyampaikan bukti berupa hukum ekspedisi ya istilahnya kalau zaman itu ya kan, buku pengiriman dan penerimaan surat gitu ya. Cuma yang tersedia penggugat hanya tahun 2023 gitu ya, dan 2022 yang menjadi sengketa ini tidak ditemukan gitu ya bukan. Oke. Baik, jadi seperti itu
tergugat ya yang berlangsung barusan ini sidang. Ini majelis sedang lihat dulu catatan security yang disampaikan oleh penggugat gitu ya. Sebentar ya, majelis lihat dulu. Baik, majelis sudah cek ya, berarti kan memang ini untuk tahun 2022 kan tidak ada ya. Kemudian kerja di sini saya lebih ke catatan satpam, dia datang, dia kunci pintu, kemudian pergantian seperti itu ya. Jadi belum melihat ada misalnya penerimaan surat dari mana, seperti apa juga belum ada seperti itu ya. Dan majelis sudah berdiskusi. Ini kan ada permintaan dari penggugat untuk menghadirkan saksi dan data pos ya. Seperti itu karena menimbang bukti yang disampaikan oleh penggugat yang sudah diberikan ini, maka majelis nanti akan memanggil saksi dan data pos, yaitu orang yang melakukan proses pengiriman yang tertera di di tracking, ada namanya di situ kan, petugas kantor pos yang sudah melakukan kerja pengiriman surat ke pemohon ya kan, di situ itu menjadi akan panggil dia untuk datang sebagai saksi. Kalau saksi kan memang harus orang yang mengetahui, melihat, merasakan sendiri kan gitu ya kan, orang lain itu ya. Jadi nanti majelis akan berkirim surat ke kantor pos untuk menghadirkan saksi. Nah, tapi kemudian perlu majelis sampaikan juga di pasal 55 kan jadi rujukan dari penggugat ya, pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Coba lihat di ayat 5-nya ya. Ayat 5 di sini, biaya untuk mendaftarkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta. Artinya kalau ada beban atau biaya-biaya yang timbul dari kehadiran saksi itu dan dimintakan oleh saksi, maka itu akan menjadi beban dari penggugat ya, gitu ya. Bisa dimengerti ya penggugat ya? Ya. Oke. Dan kehadiran saksi ini kan untuk memperjelas dan menguatkan dalil tentunya dari penggugat ya kan, yang bahwa itu surat tidak diterima oleh penggugat kan gitu ya. Kan sengketanya di situ ya kan.
Oke, baik. Eh, Sudah disampaikan tadi oleh Yang Mulia Ketua Majelis bahwa untuk mendatangkan saksi berlaku pasal 55 Undang-Undang Pajak. Jadi pemohon bersedia ya. Iya, majelis bersedia. Bersedia ya. Ya, baik. Jadi apapun nanti sudah dipertimbangkan ya, apapun yang disampaikan oleh saksi dari kantor pos itu sudah dipertimbangkan masa-masa oleh pemohonnya. Ya, iya majelis. Untuk akomodasi semuanya sudah dibicarakan dengan klien majelis. Ya, cukup dari saya. Ya, baik, nanti ya, jadi nanti dari majelis dari pengadilan pajak ini akan membuat surat ke kantor pos ya untuk mengundang mereka hadir. Ya, kita jadwalkan di sidang selanjutnya tentunya, gitu ya. Tapi karena ini kan jatuh temponya tanggal 27 Mei, artinya minggu depan, maka dengan kuasa pasal 81 ayat 4 nanti menyatakan sidang misalnya diperpanjang ya selama 3 bulan depan, gitu ya. Oke, baik, ada yang disampaikan dari penggugat? Ini majelis. Mungkin selain saksi dari kantor pos, penggugat juga mau menyampaikan saksi ahli dari penggugat majelis, atau di hari yang sama atau di hari yang berbeda majelis di persidangan berikutnya. Jadi penggugat mau menghadirkan ahli, gitu ya? Iya. Ya nanti coba nanti diskusikan dulu ya. Ini kan saksi dulu, kan? Baru kemudian setelah saksi baru penggugat mau menghadirkan ahli, gitu ya. Tapi penggugat bertanya apakah bisa di hari yang sama atau di sidang setelahnya, gitu ya. Oke, baik. Baik ya, jadi nanti kan saksi akan diminta hadir oleh pengadilan, ya kan, ke sini. Mereka diharapkan hadir, ya kan, di sini menyampaikan kesaksiannya sesuai dengan yang dilihat dirasakan diketahui oleh saksi. Kemudian kalau ahli, nah ahli ini kan perlu ada pendukungnya. Yang pertama bahwa memang yang dihadirkan benar ahli, ya kan. Nah itu silahkan disampaikan CV-nya, ya kan. Kemudian yang kedua, nah, kesaksian keterangan ahli ini dalam hal apa yang disampaikan. Ini kan sengketanya sebenarnya saya tadi sudah disampaikan adalah apakah surat dari tergugat ini diterima atau tidak diterima oleh penggugat, kan seperti itu sebetulnya. Yang mau disampaikan oleh ahli itu apa kira-kira kaitannya dengan itu? Bisa disampaikan penggugat. Di majelis. Jadi ahli itu menyampaikan keseluruhannya dari yang menjadi surat gugatan. Dari yang dibuat itu salah satunya mengenai surat yang tidak tersampaikan ke klien gitu. Jadi secara spesifik menjelaskan ini kan tadi sengketanya itu ya, surat tidak tersampaikan kalau menurut penggugat ya, surat itu tidak tersampaikan atau tidak diterima oleh penggugat. Ya. Nah ahli ini mau menjelaskan apa dalam hal itu? Ini majelis yang mau disampaikan mengenai peraturan undang-undang ya majelis. Jadi di dalam surat itu kenapa bisa sampai dengan dari 2022 sampai dengan diterimanya kita tanggal 10 November 2025. Nah, itu kan
sudah lebih dari 6 bulan, itu yang mau diterangkan oleh ahli. Nah, berikutnya hukumnya apa aja. Ya, majelis masih kurang paham ya. Kalau kita bikin paper, tesis, disertasi itu kan menjawab rumusan masalah. Nah, dalam hal ini kan ahli akan menjelaskan itu kan, gitu ya. Nah, rumusan masalahnya apa biar majelis paham? Akan menjelaskan apa? Pertama, majelis. Pertama yang menjelaskan surat gugatan yang majelis. Ya. Nah, surat gugatannya itu kan tercantum di beberapa perubahan tentang penambahan itu ada surat gugatan mengenai kenapa surat itu tidak sampai ke prinsipal itu majelis. Nah, itu kan baru diterima tanggal 10 November 2025. Berarti semenjak diterbitkan surat tersebut sudah melewati 6 bulan. Gitu. Nah, itu nanti dijelaskan sama ahli itu kedudukan surat tersebut dan posisinya di dalam perundang-undangan peradilan majelis. Itu ya, jadi ahli tentang pengiriman surat. Ya, surat dokumen. Kalau kuasa hukum itu sudah mendapatkan surat izin kuasa hukum ya. Ya. Di dalam undang-undang perpajakan diberikan surat itu karena sudah dianggap ahli kan, ya. Maka diberikan surat gitu kan. Nah, kalau pendapat kuasa hukum sendiri bagaimana sebelum pendapat ahli? Pendapat ahli Bawas Kalau bukan sebentar dipotong dulu ya. Bukan pendapat ahli, kan nanti mendapatkan ahli kan. Kuasa hukum ini kan mendapatkan surat izin karena dianggap ahli kan di dalam undang-undang kan begitu ya. Nah, sebelum mendatangkan ahli, menurut kuasa hukum sendiri untuk kasus itu bagaimana penjelasannya? Tentang pengiriman surat ini. Ya, majelis. Jadi menurut pendapat ahli hukum majelis, Mohon maaf, ya. Kuasa hukum majelis, ya. Jadi menurut pendapat kuasa hukum bahwa surat tersebut dalam persidangan harus diterima dan dikabul permintaannya dari penggugat untuk dibatalkan majelis. Itu pendapat kuasa hukum ya. Nah, nanti ahli itu akan menguatkan di mana? Di peraturan undang-undangnya, majelis. Oke, tapi kuasa hukum menggunakan undang-undang yang sama dengan ahli yang nanti akan datang atau berbeda? Ada tambahan, majelis. Jadi yang kuasa hukum bicarakan, mereka nanti ahli akan menambahkan lagi. Ya, baik. Karena ahli, maka dia memang akan lebih ahli daripada keahlian kuasa hukum saat ini, gitu ya. Ya, baik. Nanti ditambahkan CV, apa pengalaman atau karya ilmiah yang sudah terpublikasi yang berhubungan dengan penjelasan berikutnya. Bisa ya? Baik, majelis. Cukup dari ini. Baik, lagi mereka? Cukup, majelis. Cukup ya. Dari tergugat ada yang disampaikan? Izin yang mulia, kami mohon izin terlambat dari sidang hari ini. Izin kami memperkenalkan diri, saya Johannes Salacon, ada dari Bapak Berto dan anggota Suspari. Kami untuk sidang hari ini kami membuat tanggapan kami dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Intinya yang mulia, di tanggapan kami itu bahwa penggugat itu menyampaikan dokumen berupa surat respon dari PT Pos Indonesia nomor 116 KCU Premier 125 itu berisi lampiran foto
dengan resi pengiriman sebagaimana yang kita sama-sama ketahui atas pengiriman cap pos 193. Menurut PT Pos, kiriman dengan nomor resi seperti itu berikut, dan nomor resi itu telah dilaksanakan oleh petugas antar PT Pos dan telah diserahkan kepada pihak yang berada di lokasi alamat tujuan dan berwenang menerima kiriman sesuai dengan alat bisa dengan kirim dokumentasi berupa foto. Menurut kami yang mulia, surat dari PT Pos tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di mana itu dapat membuktikan bahwa cap 0193 yang kami terbitkan dan kami kirimkan itu telah diterima penggugat pada tanggal 14 September 2022. Dalam surat PT Pos tersebut juga penggugat pada sidang sebelumnya juga sudah mengakui terkait dengan koordinat titik antar yang tertulis di surat PT Pos tersebut, dan penggugat sudah menyatakan itu koordinat adalah benar. Sehingga menurut kami surat tersebut secara tidak langsung untuk mewakili dari keterangan yang Indonesia sebagai yang melakukan proses pengantaran atau pengiriman surat kepada pihak penggugat. Di dalam surat penggugat, jika kita bandingkan dengan surat gugatan awalnya, itu penggugat dalam petitumnya mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan cap 0193 di dalam surat gugatan tersebut. Namun dalam proses persidangan, penggugat memohon untuk membatalkan cap 0193 dan membatalkan SK PKB PPh pasal 21. Sehingga menurut kami ini terkesan penggugat itu menambahkan objek data, sehingga menurut kami itu penggugat tidak dapat diterima yang mulia, karena bahkan bisa menjadi kabur atau tidak jelas. Demikian juga dengan permohonan perkembangan dalam persidangan ini yang mulai di mana penggugat juga diminta untuk menghadirkan saksi ahli, di mana sengketa yang ada itu adalah terkait dengan apakah memang pengajuan yang diajukan pengajuan gugatan diajukan Pos itu melebihi jangka waktu atau tidak. Sehingga menurut kami, pendapat kami itu tidak perlu untuk menghadirkan saksi ahli. Untuk terkait dengan pengiriman ataupun surat kepada penggugat, di dalam undang-undang pasal 36 ayat 1 dan pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang KUHP dan PMK 8 terkait dengan PMK 8 tahun 2013 pasal 16 ayat 8 itu berbunyi bahwa 36 ayat 1C dilakukan tidak pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud diterima, harus memberi keputusan atas permohonan diajukan. Pasal 36 ayat 1D Undang-Undang KUHP, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pasal ayat 1C tersebut lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dianggap dikabulkan. Sehingga menurut kami sudah melakukan prosedur yang dimanakan oleh undang-undang, baik oleh PMK 8 tahun 2013, di mana kami sudah memberi dan menerbitkan suatu keputusan cap 0193, sehingga pengiriman yang kami juga sudah mengirimkan surat tersebut kepada penggugat dibuktikan dengan adanya nomor resi pos, dan itu juga sudah dipublish dalam data kutip ada di dalam lacak pos di dalam PT Pos Indonesia sendiri, sehingga secara tidak langsung surat tersebut memang sudah dikirimkan kepada penggugat, dan tidak ada prosedur yang kami langgar yang dalam melakukan atau menindaklanjuti permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat, di mana kami sudah memberi dan sudah menerbitkan surat keputusan yaitu cap 0193 tersebut. Sehingga menurut kami sengketa yang ada sekarang ini, kami berkesimpulan adalah kami tidak melanggar ketentuan yang diamanatkan oleh undang-undang, dan petitum yang diajukan oleh penggugat terutama membatalkan cap 0193 dan membatalkan SK PPh 21 itu menurut kami tidak dapat diterima. Terima kasih. Itu sudah di-upload atau mau disampaikan hard copy-nya? Kami menyampaikan hard copy-nya. Iya, silakan. Ya baik, ini apa yang disampaikan oleh tergugat itu juga jadi bahan pertimbangan majelis tentunya ya tergugat. Ya jadi itu jadi bahan pertimbangan majelis nanti untuk bermusyawarah dan ambil keputusan ya atas hal tersebut. Namun satu hal, Pos kan memang sudah mengirimkan surat jawaban atas pertanyaan dari penggugat
sebetulnya ya. Dan pos di sana dalam surat jawabannya telah juga mencantumkan gambar ya. Selain apa namanya koordinat itu ya. Betul, koordinat itu sudah diakui oleh penggugat waktu itu sesuai dengan lokasi dari penggugat ya. Tapi penggugat kan mendalilkan bahwa gambar itu tidak menunjukkan gambar dari penerima. Ya, sehingga itu gambar bisa jadi dari mata lain. Termasuk juga koordinat. Makanya itu yang akan diperjelas oleh saksi itu. Apakah koordinat itu memang secara otomatis muncul ketika surat disampaikan di sana, atau koordinat itu diisikan secara manual, kan? Nah, ini kan berbeda, kan? Namanya itulah kenapa majelis kemudian apa namanya tadi memutuskan untuk menghadirkan saksi untuk memperjelas surat yang sudah diberikan oleh kantor pos yang menyatakan bahwa itu sebenarnya sudah diterima oleh penggugat. Nah, itu ya untuk mengklarifikasi itu. Gitu ya, tapi nggak apa-apa, nanti ini kan semua yang disampaikan baik oleh penggugat maupun penggugat akan menjadi bahan pertimbangan dari jurisan gitu ya. Oke, baik. Kemudian untuk penggugat, jadi majelis tadi sudah bermusyawarah untuk sidang selanjutnya itu majelis akan menghadirkan saksi terlebih dahulu. Ya nanti baru kalau diperlukan ahli, nah akan majelis lihat kembali ya kan, apakah memang akan diperlukan ahli. Kalau diperlukan di sidang selanjutnya baru nanti ahli untuk dihadirkan gitu ya. Tapi kalau majelis sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh saksi pos itu, ya berarti majelis akan sebutkan gitu kan, seperti itu ya. Bisa dipahami ya buatnya. Baik, majelis. Ya, oke, baik. Baik, jadi sidangnya kita tunda ya. Tadi sudah majelis perpanjang ya, penggugat ya. Karena dari KPK kan tahun 27 Mei ya. Jadi sidangnya kita tunda, kita lanjutkan tanggal 24 Juni 2026 ya. Ada Ini majelis ya. Untuk buku security mau ditahan sama majelis atau bagaimana? Kembalikan ya. Ada 3 eksemplar ya? Iya. Oke. Baik, jadi sidangnya kita tunda, kita lanjutkan tanggal 24 Juni 2026 ya, dan sidangnya akan ditutup. Terima kasih. Terima kasih majelis. Terima kasih.